Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan membahas seputaran Bitcoin dan judul hari ini adalah bersiaplah untuk volatilitas. Apa alasannya? Kita bakalan bahas nanti. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari market cap. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,84%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.147, Ethereum 1.584, BNB 312, XRP 0,4, Cardano 0,38, Dogecoin 0,092, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,11 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Top performernya adalah Cardano guys, dengan kenaikan 4,01% ke 0,38 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, apa alasannya guys? Kira-kira kita akan segera melihat volatilitas lagi di market. Tidak lain dan tidak bukan adalah besok dini hari, spesifiknya di pukul 2 dini hari nanti, kita akan melihat Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Di mana ekspektasi pasar adalah kita akan melihat The Fed kembali menaikkan 0,25% suku bunganya dari 4,5% menjadi 4,75%. Nah, opini saya pribadi ya guys, jika kita melihat bahwa The Fed menaikkan 0,25 sesuai dengan ekspektasi, maka harusnya volatility-nya tidak akan terlalu signifikan. Tetapi, jika kita melihat ada kejutan yang dibuat oleh The Fed, mungkin dia tidak menaikkan sama sekali suku bunganya alias stay di angka 4,5%, walaupun menurut saya chance-nya cukup kecil senario ini terjadi, maka itu kemungkinan akan memicu reaksi positif dari market lagi dan kita akan kembali ngepump. Tetapi sebaliknya, jika The Fed memutuskan menaikkan suku bunga 0,5% lagi seperti yang mereka lakukan terakhir kali, maka justru sebaliknya akan terjadi menurut saya, di mana kita akan melihat sell-off di market, terutama mungkin di stock market. Tetapi seperti yang kita tahu, ketika stock market biasanya dump, ya maka kripto juga akan mengikuti, khususnya Bitcoin gitu. Jadi kita akan lihat keputusannya seperti apa guys. Dan kalian harus aware gitu ya, walaupun sesuai dengan ekspektasi misalnya naik cuma 0,25%, tapi itu pasti akan memicu volatility, dan volatility-nya itu biasanya zigzag guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih punya posisi yang terbuka, terlebih lagi kalian-kalian yang memang scalper gitu atau day trader, itu kan biasanya stop loss dan juga take profitnya itu jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalian harus aware bahwa biasanya event-event seperti ini akan menghasilkan pergerakan yang zigzag. Jadi kalian harus manage posisi kalian sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, besok guys, itu tidak hanya Fed Interest Rate Decision, tapi Bank Sentral dari UK dan juga Bank Sentral dari area Eropa juga melakukan hal yang sama. Sama-sama akan menentukan suku bunganya kenaikannya berapa. Kemungkinan besar semuanya bakalan naik gitu ya. Baik di UK maupun area Euro, ekspektasinya juga masing-masing dari mereka menaikkan sebesar 0,5%. Dan ini juga akan kembali memicu volatility, terutama nanti pengaruhnya atau kaitannya dengan DXY atau dollar index. Kalau misalnya teman-teman yang trader forex, harusnya ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah kesempatan, karena pasti akan ada volatility. Tidak hanya sampai di situ guys. Di tanggal 3 Februari atau hari Jumat nanti, kita juga akan melihat unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Jadi ini saya reminder saja, karena di awal minggu kemarin kita sudah pernah bahas. Jadi teman-teman kalau misalnya masih punya posisi sekarang, pastikan sudah memanage resiko kalian dan juga sudah bisa mengambil keputusan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya bingung nih guys, mau kategorikan ini sebagai berita baik atau berita buruk. Jim Cramer says we're in a bull market, so buy on the dip. Jika teman-teman sering lihat di Twitter, terutama topik seputaran cryptocurrency, harusnya tahu gitu, bahwa banyak orang mengatakan jika Jim Cramer sudah mengatakan dia bearish, maka itu adalah saatnya bullish.
Tetapi sebaliknya, ketika Jim Cramer sudah mengatakan dia bullish, itu justru kita harus hati-hati dan waspada karena bisa jadi kita akan melihat pergerakan yang bearish. Dan kali ini, dia mengatakan kita sudah di bull market. Jadi sudah saatnya buy the dip, guys. Jadi ini, ya menurut saya mungkin bisa kategorikan ini sebagai berita negatif ya, bukan berita positif. Perlu kalian tahu, Jim Cramer itu punya satu acara di TV gitu ya. Di mana dia membahas putaran market lah, terutama stock market US, tapi tidak jarang juga bahas soal kripto. Dan yang perlu kalian tahu, terakhir kali Jim Cramer itu menyatakan kalian harus segera keluar dari kripto dan dia menyarankan untuk orang-orang menjual semua kripto dia di kurang lebih harga kemarin 15 sampai 16 ribu. Persis beberapa hari setelah Jim Cramer menyatakan kalian harus menjual semua aset kripto kalian, kita kemudian mendapatkan rally dari 16.000 ke kurang lebih 20-an ribu. Bayangkan. Sekarang dia mengatakan kita sudah berada di bull market. Nah, kita bakalan buktikan apakah benar kata-kata orang bahwa Jim Cramer adalah contrarian indicator. Jika dia mengatakan bullish, kita harus bearish. Jika dia mengatakan bearish, kita harus bullish. Kita bakalan tahu jawabannya mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tapi ini membuat saya sedikit waspada gitu ya. Karena berarti sudah banyak orang sekarang yang mungkin bisa saja terpengaruh oleh omongan si Jim Cramer dan merasa bullish gitu. Nah, jika kalian tahu juga, jika semua orang sudah merasa bullish, sudah ke arah euforia, walaupun sekarang saya belum melihat sampai euforia ya, tapi kalau misalnya sudah terlalu banyak yang bullish, ya justru pada saat itu kita harus sedikit waspada, begitu ya. Oke, dan juga yang berikutnya, sebuah fakta menarik untuk kalian guys. Bitcoin had the 10th best monthly return since December 2013. Congrats to everyone that outperformed it. Those who didn't, the show must go on. Jadi jika kalian tahu, di bulan Januari kemarin kita closing monthly candle Bitcoin itu dengan kenaikan 39%. Dan ini adalah angka tertinggi guys, angka paling tinggi. Jika kalian bandingkan dari tahun 2022 itu nggak ada yang hijaunya nyentuh 30%. Jadi terakhir kali kita melihat Bitcoin naik 39% kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan, itu adalah di bulan Oktober 2021. Oke, jadi sudah kurang lebih 1,5 tahun atau hampir 2 tahun kita melihat Bitcoin tidak pernah lagi printing candle hijau sampai 30-an atau cenderung mendekati 40%. Jarang-jarang guys. Dan terakhir kali 40% itu ada di tahun 2020 bulan November. Jadi bisa jadi ini adalah sebuah berita positif gitu ya. Bahwa kita melihat Bitcoin mampu rally hingga 39% dalam kurun waktu 1 bulan. Tapi pertanyaannya apakah kita akan mampu maintain momentum ini? Nah, mungkin jawabannya akan bisa kita ketahui beberapa minggu ke depan. Nah, jika teman-teman perhatikan secara statistik gitu ya, secara statistik, setiap kali kita melihat Bitcoin mengalami kenaikan di atas 30%, itu kebanyakannya di bulan berikutnya kita akan kembali melihat bulan hijau. Buktinya mana? Buktinya di sini. Pertama di tahun 2021 kita naik 36%. Bulan berikutnya 29%. Di sini itu tidak ya guys. Naiknya 39%, berikutnya minus 7%. Tetapi yang berikutnya lagi, kalau teman perhatikan di 2020, April kita naiknya 34%. Berikutnya naik 9%. Di sini juga sama, naik 42%, nextnya 46%. Tahun 2019 naik 34%, nextnya 52%. Kemudian di sini kita 33%, minus 18%. Kemudian yang di bawahnya lagi ada plus 32%, kemudian hijau 52%. Jadi pada intinya apa yang saya sampaikan adalah secara statistik gitu ya guys ya. Bukan berarti garansi ya. Secara statistik ketika kita melihat Bitcoin itu rally hingga 39%-an atau di atas 30% dalam 1 bulan, maka cenderung biasanya di bulan berikutnya kita juga akan melihat bulan hijau. Mungkin dari 10 kali ya 7 kali hijau lah gitu ya. Mungkin ada sisanya 3 kali itu merah. Nah, apakah akan terulang? Mungkin kita akan lihat jawabannya dalam beberapa minggu ke depan. Oke. Nah, juga ini ada sebuah fraktal menarik dari Stock Money Lizards. The path is clear. Dia memberikan kita perbandingan price action antara tahun 2019 hingga 2023 kali ini. Oke.
di cycle 2019 ketika itu kita mencapai bottom bear market dan pergerakan price action seperti ini guys. Kita cenderung terkonsolidasi selama berbulan-bulan sebelum pada akhirnya kita mendapatkan momentum tersebut. Oke. Nah, dia kategorikan ini sebagai fase A dan fase B. Nah, menurut si Stock Money Lizards, bisa aja kali ini kita juga mengulangi hal yang sama guys, dimana kita berada di tahap B gitu ya. Dan jika teman-teman perhatikan, berikutnya yang terjadi adalah kita mendapatkan pergerakan yang parabolik ke atas seperti ini. Walaupun tentunya gitu ya, ini tidak ada garansi bahwa ini akan terjadi, tapi secara fractal pattern dan juga kemiripan, memang ada kemiripan pergerakannya guys. Dimana kita terkonsolidasi selama cukup lama di bottomnya, kemudian kita mendapatkan rally pertama di sini rally pertamanya, kemudian kita mendapatkan ada running flat, di sini juga running flat. Berikutnya kita kemudian mendapatkan B, menurut Stock Money Lizard ya. Dan kalau memang benar, kita akan kembali mendapatkan hal yang serupa, maka harusnya wave berikutnya itu adalah yang paling parabolik gitu ya. Jadi, menurut teman-teman, apakah ini terlalu delusional? Atau terlalu halu? Atau menurut kalian ini make sense? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan sampai kalian menjadi orang yang seperti ini ya guys. Ini mungkin harusnya bisa kalian hindari kalau misalnya kalian udah nonton video saya dari berbulan-bulan yang lalu. Dimana ketika kita menyentuh ke angka 16.000, 17.000, 15.000, saya sering sampaikan guys, ini adalah saatnya untuk akumulasi. Kenapa? Kalaupun kita turun lagi, apa bedanya lah bagi kalian untuk menahan misalnya dari 16.000 ke 13.000 lagi. Oke, itu cuma sedikit saja penurunannya guys. Karena kalau kalian tidak masuk ketika di harga 17.000, 15.000, kalian itu meresikokan ketinggalan kereta hingga all time high. Dan kebanyakan orang itu melakukan hal yang ini guys. Ketika harga terus turun, dia nunggu. Turun lagi, nunggu terus, ya kan? Tapi ketika harganya sudah mulai rally kenceng, udah mulai parabolik, baru mereka berteriak untuk buy, sekarang buy. Kenapa? Karena mereka masuk seperti ini itu hanya atas dasar FOMO guys. Bukan karena mereka percaya terhadap project yang mereka investasikan, bukan karena mereka bahas soal technical analysis, mereka hanya pure karena, wah saya pengen cuan juga, saya nggak mau ketinggalan, ya udah buy sekarang, buy, padahal mereka nggak tahu bahwa mereka bisa aja buy-nya di pucuk gitu. Maka selalu disampaikan buying low, selling high guys. Jangan sampai kalian balik buying high, selling low gitu ya. Jadi ini intermezzo saja untuk kalian, jangan sampai kalian melakukan hal ini. Ini juga sebagai pengingat gitu ya, ketika kalian melihat ada sebuah koin yang sudah rally parabolik, misalnya naik 300%, 400%, itu bukan saatnya untuk membeli guys. Oke? Kalaupun kalian mau beli, tunggulah koreksi. Oke, jangan sampai ketika kita lagi rally kencang, lagi naik-naiknya, lalu kalian mencoba untuk masuk di sana. Itu kalian bisa aja belinya di pucuk gitu. Kalaupun mau membeli ketika koin tersebut sudah rally ratusan persen, tunggulah koreksinya dulu. Atau ada pattern continuation sebelum kalian masuk. Itu lebih minim resikonya daripada kalian masuk ketika harganya lagi ngeroket seperti itu. Karena kebanyakan orang saya tahu seperti itu. Mereka nggak mau ketinggalan ketika harganya lagi naik, mereka beli gitu. Itu menurut saya agak tidak bijak gitu ya. Jadi itu hanya pengingat untuk kalian. Sebelum kita masuk ke chart guys. Nah, masih ada kemarin yang beberapa bertanya gitu ya. Gimana kok caranya untuk bisa copy trade? Caranya gimana sih? Nah, kalian tinggal masuk ke Bitget gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian sebenarnya cukup klik link yang ada di kolom description box di bawah gitu ya. Untuk kalian yang belum punya akun Bitget, link tersebut juga bisa mengarahkan kalian untuk daftar dulu. Kalau kalian sudah punya akun Bitget, dengan klik link di kolom description box di bawah, seingat saya itu adalah link pertama, kalian juga langsung bisa masuk ke halaman copy trade saya, yang ini guys. Oke, kalau kalian bingung, kalian bisa search saja namanya Hansen spasi Law. Dan untuk kali ini, copier saya sudah ada 20 orang, saya batasi 100 untuk sementara. ROI-nya untuk sementara 43%. Jadi ya, so far performance-nya oke, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang masih tertarik dan masih bingung caranya, nah ini sekali lagi ya, tinggal klik saja linknya. Tapi disclaimer sekali lagi guys, bahwa tidak ada garansi bagi kalian. Ketika kalian copy trade dari saya sudah pasti profit ya, nggak ada garansi seperti itu. Cuman saya sekali lagi akan usahakan sebisa saya untuk mendapatkan profit, tapi tidak ada garansi.
Oke, kalau misalnya kalian tertarik, kalian tinggal klik saja copy now di sini dan nanti kalian setting dulu marginnya mau berapa. Sekali trade itu kalian mau marginnya berapa. Usahakan margin jangan terlalu besar, guys. Jangan misalnya kalian cuma punya equity $1.000, lalu kasih marginnya per trade 10.000. Itu kalian bunuh diri namanya. Oke, jadi pastikan saya itu biasanya trade-nya SL itu kurang lebih 5-10%, guys. Jadi kalian harus tahu itu. 5-10% itu biasanya adalah typical persentase stop loss saya. Jadi turun 5% atau 10% saya cut biasanya. Oke, jadi itu kalian harus tahu. Jadi misalnya nih, kalian punya equity $1.000 ya, harus kalian adjust gitu. Dengan tahu bahwa stop loss saya biasa 5-10% ke bawah, settingan seperti apa, kalian harus setting sendiri. Jangan sampai kalian memakai margin yang terlalu besar. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dulu, dan kemudian kalian bisa copy trade. Oke, itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke kalian untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan hari ini dibandingkan dengan video kemarin gitu ya, karena cenderung kita masih berada di spot yang sama. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa karena kita sudah menjelang Fed interest rate decision, saya rasa untuk hari ini tidak worth it untuk dicarikan setup, guys. Kecuali kalian scalping ya, itu beda cerita. Kalian bisa keluar, bisa masuk dan keluarnya itu mungkin bisa dalam kurun waktu beberapa menit atau mungkin hanya 1 jam, 2 jam gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang swing trade, saya rasa lebih baik gitu ya, menunggu sampai Fed interest rate decision-nya selesai, baru cari setup. Atau lebih baik lagi ketika unemployment rate-nya sudah keluar. Tapi tentunya itu adalah untuk yang konservatif. Tapi kalau memang hobi high risk ya terserah saja gitu ya. Tapi bagi saya untuk sekarang nggak worth it untuk dicarikan setup. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika Fed interest rate decision dimulai, kita akan melihat pergerakan yang zigzag seperti ini. So untuk teman-teman yang sell maupun buy itu sama-sama bakalan kena harusnya. Jadi pastikan gitu ya kalian aware akan resiko tersebut. Nah untuk sementara sebenarnya secara price action, jika gitu ya kita akan meneruskan konsolidasi di sekitaran area di sini gitu ya, dan kemudian kita mampu menjebol di bawah area ini, mungkin teman-teman sudah tahu apa yang akan kita lihat di sana. Yaitu adalah berarti kita cenderung membuat pattern head and shoulder jika kita melakukan hal tersebut. Neckline-nya di sebelah sini. Nah, jika ini sampai break, maka ini mungkin sekali lagi bisa dijadikan sebagai short setup untuk menargetkan ke area yang lebih rendah, ke beberapa area yang kemarin sudah kita pernah bahas juga. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, mungkin ini adalah areanya gitu ya. Kita manfaatkan Fibonacci retracement. 0,382-nya ada di sekitaran 21.000, 0,5-nya 20.000, dan 19.200 itu adalah range-nya. Oke, untuk area Fibo yang mungkin bisa kita consider sebagai area di mana dia akan kembali bounce. Oke, jadi untuk sementara justru kita melihat ada potensial bearish pattern itu tercipta, guys. Dimana kalau misalnya kita jebol ke bawah area ini, maka bisa aja kita membuat ada head and shoulder. Tetapi itu belum akan tervalidasi atau belum terkonfirmasi selama kita belum breakdown dari neckline-nya di sini. Kalau ternyata kita langsung kembali rally lagi ke atas, berarti ya head and shoulder-nya terinvalidasi. Artinya, teman-teman ketika kita melihat ada semacam pattern seperti ini, tidak berarti teman-teman langsung sell dari sini. Karena teman-teman meresikokan senario head and shoulder ini terinvalidasi. Kalian masuk di sini itu menurut saya prematur gitu. Kita memang ada potensial head and shoulder, tapi baru akan terkonfirmasi kalau kita sudah jebol di bawah neckline-nya di sini. Oke. Jadi untuk teman-teman, untuk hari ini saya rasa santai-santai dulu aja. Ketika nanti udah FOMC atau Fed interest rate decision, baru mungkin kalau misalnya mau cari setup, baru cari setupnya ketika marketnya sudah mulai kembali calm gitu, udah mulai sedikit tenang lagi, pergerakan zigzagnya sudah selesai, dan baru dari sana kalian cari setupnya lagi. Tapi untuk sementara saya rasa tidak banyak juga pergerakan yang bisa kita lihat. Volatility juga mungkin akan sedikit rendah dari siang hari ini sampai menjelang nanti sore. Mungkin baru akan pick up lagi ketika nanti stock market US buka menjelang nanti Fed interest rate decision. Oke, jadi untuk sementara teman-teman kalau misalnya kita lihat dari segi short term-nya gitu ya, memang kita ada mendapatkan potensial V-shape recovery dari sini.
Dan jika time frame-nya lebih kecil lagi, teman-teman mungkin yang scalper di 5-minute chart, ini mungkin kita bisa consider juga sebagai ascending triangle, which is adalah sebuah bullish pattern yang bisa jadi berarti, menurut saya Bitcoin untuk hari ini cenderung akan sedikit ke arah bullish, mungkin akan menuju ke level 23.200-an lagi di sini guys. Atau mungkin break sedikit di atas area tersebut, dan dari sana kita baru akan pantau lagi apa yang akan terjadi. Oke, jadi untuk short term banget saya rasa, menurut saya condong sedikit ke arah bullish, dan kita akan kembali nge-retest minimal ke area 23.200 sampai 23.300. Oke? So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.